Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kembali kita akan membahas mengenai apa yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Kemudian 5 warga negara Indonesia ini terkonfirmasi menjadi korban penembakan. Pak Reza, yang kita tunggu-tunggu juga, yang ditunggu publik di Indonesia mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Malaysia. Tapi nampaknya tidak memberikan statement sama sekali mengenai kasus ini. Apakah memang tidak menjadi persoalan atau sebenarnya strategi diplomasi seperti apa yang tengah dilakukan? Saya yakin sebagai Presiden, Pak Prabowo sudah menyampaikan keprihatinan ya. Pesan sudah masuk bahwa Presiden ini benar-benar berbicara atas nama bangsa kan. Tapi kalau dijadikan suatu materi pers, itu bisa menjadi sulit terkendali di lapangan kan. Apalagi kejadiannya di Malaysia dan disampaikan oleh Presiden Indonesia di Malaysia. Ya. Itu bisa mengundang banyak penafsiran ya. Tapi Kedutaan Besar Republik Indonesia sudah menjalankan tugas pokoknya, sudah melakukan pendalaman, sudah berkonsultasi dengan 3 korban yang lain, dan juga sudah mendampingi mereka, dan juga bahkan sudah mengkomunikasikan perkembangan ini pada keluarga yang ada di Indonesia kan. Yang perlu kita lakukan adalah dialog. Bukan hanya sekedar dialog, tapi istilah Malaysianya itu temu bual ya, antara pemerintah kita dan pemerintah Malaysia, agar masalah ini perlu dikaji secara mendalam. Karena banyak hal-hal yang masih, kalau kita dalam teori menyebutnya black box ya, hal-hal yang belum terbuka. Misalnya kita perlu tahu misalnya kronologinya, bagaimana psikologi di lapangan. Ini kan di laut. Di laut itu banyak drama di laut. Dingin, angin, dan juga naik turunnya laut itu sendiri. Jadi dalam kondisi seperti itu, kalau saya menempatkan diri pada posisi tentara Malaysia, mereka pasti membawa senjata. Karena keadaan di laut itu tidak bisa dibayangkan ya. Kemudian kalau saya polisi Malaysia, saya akan berhadapan dengan skenario terburuk. To kill or to be killed kan. Walaupun ini otoritasnya otoritas di laut ya, bukan tentara laut di Raja Malaysia, tapi tetap bahayanya di dalam lingkungan Malaysia itu tinggi. Dan untuk itu barangkali asumsi dari para pelaut Malaysia ini adalah penjahat. Apalagi tadi media Malaysia menyebutnya suspek kan. Kalau suspek itu, kalau saya menempatkan diri pada posisi Malaysia, suspek itu adalah orang yang sangat berbahaya, yang patut diduga membawa sesuatu, dan juga kemungkinan besar bersenjata. Di dalam kondisi seperti itu, bagaimanapun juga kondisi di laut kita tidak tahu apakah ada rembulan di sana, apakah kapal Malaysia itu memakai sorot, kemudian menggunakan juga pengeras suara, dan juga apakah peringatan dari aparatur Malaysia itu dimengerti oleh orang kita, karena seringkali bahasa Malaysia itu agak-agak sulit-sulit sedikit kata-kata orang Malaysia. Jadi kan tahapannya kan adalah berhenti kan, harus berhenti. Apakah awak kita mengerti kata berhenti tersebut? Berhenti atau stop atau bagaimana, kita nggak tahu. Itu akan dikaji di lapangan. Kemudian juga apakah benar melawan? Melawan karena takut ataukah melawan karena merasa aman? Itu yang kita belum dalami. Nanti tim Indonesia harus berdialog dengan tim Malaysia, dan juga idealnya kan ada tembakan peringatan dulu kan, 3 kali ke atas, kemudian juga targetnya kapal bukan orang. Jadi apakah terpaksa melumpuhkan seorang dari 5 orang itu, kemudian langsung meninggal? Ini yang perlu didalami. Tapi Pak Reza, begini, singkat mungkin, bagaimana kemudian menafsirkan sikap dari Presiden Prabowo Subianto yang tidak menyampaikan statement mengenai persoalan ini? Artinya tidak mungkin seorang Presiden Prabowo tidak mengerti mengenai insiden yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Dan sikap diplomatik ini sebenarnya apa yang tengah disusun dalam upaya diplomatik kedua negara? Saya yakin concern atau pesan keprihatinan Presiden sudah disampaikan kepada otoritas tertinggi di Malaysia, yakni Dato' Anwar Ibrahim. Pasti sudah disampaikan kan. Dan seringkali pesan antar kepala negara itu tidak perlu diketahui oleh publik. Mereka menggunakan jalur diplomatik. Jadi jalur diplomatik itu adalah jalur yang resmi. Jadi pernyataan protes itu, nota diplomatik itu sudah sangat keras itu. Karena tentunya dibuat
dengan perintah khusus dari Presiden Indonesia. Oke. Hierarkinya kan begitu, Presiden Baik. kepada Menteri Luar Negeri, kebetulan ada di situ kan, Oke. dari situ langsung kepada Dubes yang ada di situ. Oke, baik Pak Reza. Pak Yuda, lalu menindaklanjuti apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dalam menangani, tentunya juga ikut melindungi nasib kelima warga negara Indonesia ini. Bagaimana kemudian perencanaan yang sudah dilakukan tentunya untuk yang terdekat besok kepulangan satu warga negara Indonesia kembali ke tanah air, Pak Yuda? Ya, pertama mungkin kami juga ingin merespon ya bahwa isu pelindungan WNI diangkat oleh Bapak Presiden pada saat kunjungan ke Malaysia. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Yang pertama tentunya adalah yang paling prioritas adalah melakukan repatriasi jenazah dan memastikan hak-hak warga negara kita bagi WNI-WNI yang luka itu terpenuhi dalam sistem hukum di Malaysia. Jadi kita masih menunggu proses penyelidikan dan bagaimana status hukum mereka, dan jika mereka menjalani proses hukum kita akan siapkan pengacara dan juga pendampingan hukum dari KBRI. Dan kemudian yang kedua, kita mendorong adanya investigasi menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, kita ingin mendapatkan kejelasan ya dari proses investigasi ini, termasuk juga mendengarkan keterangan dari para WNI kita mengenai situasi yang ada, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur ataukah tidak. Kami ingin meng-highlight tadi yang disampaikan Pak Reza ya, bahwa tentu merupakan kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun tentu cara penegakan hukumnya kan tetap ya ada prosedurnya, ada protapnya. Melumpuhkan tapi tidak mematikan, seperti itu. Apakah perlu dengan tembakan dan lain sebagainya, itu kita akan lihat lebih lanjut. Dan kemudian yang ketiga, ke depan tentu langkah pencegahan, karena kita tentu tidak ingin kasus ini terus berulang. Dalam hal ini yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan tata kelola migrasi yang aman antara Indonesia dan Malaysia. Kita memang sudah memiliki MOU mengenai penempatan pekerja migran sektor domestik melalui One Channel System, ya, dan kemudian kita terus upayakan implementasinya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua tentunya penegakan hukum. Ya, bagi pihak-pihak yang memberangkatkan warga negara kita secara ilegal. Dan kemudian terakhir tentu kesadaran masyarakat. Ini juga penting. Ya, bahwa hak setiap warga negara untuk bekerja ke luar negeri, namun lakukanlah dengan cara yang benar dan legal. Karena mematuhi aturan yang ada di Indonesia dan di Malaysia itu merupakan pelindungan yang paling hakiki. Oke, baik Pak Yuda. Pak Jumhur, apa kemudian catatan yang bisa diberikan dari insiden ini sehingga betul-betul tidak kembali terulang, negara betul-betul hadir untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap nasib para pekerjanya juga di luar negeri? Pertama soal presiden yang tidak menyatakan sesuatu ya, itu juga kita nggak bisa harus serba presiden kalau kasusnya belum jelas gitu. Jadi sangat bisa dimengerti Pak, sekiranya presiden belum menyampaikan sesuatu. Tapi itu sudah cukup disampaikan oleh Menlu yang menyesalkan dan kemudian agar diselidiki secara menyeluruh. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup, dan selanjutnya ya kita ingin tahu kenapa kejadian yang luar biasa bisa terjadi, karena pengalaman kita semua ini ya kalau saya sendiri baru pertama kali nih di laut ya yang ditembak seperti itu. Nah, ini yang menarik karena ya ini kejam ya sampai meninggal itu kan orang. Jadi itu kita menyesalkan kalau ternyata itu pekerja biasa orang mencari nafkah sampai harus begitu. Dan barangkali ada perubahan kebijakan, tapi saya nggak yakin kalau pemerintahan Anwar Ibrahim begitu ya dari atas itu, karena dia sendiri kan tahu persis bagaimana buruknya kekerasan itu, kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Jumhur Hidayat, terima kasih Pak Tengku Reza Shah dan juga Pak Yuda, tentunya sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Tentu kita akan tunggu bagaimana langkah-langkah ke depan, pengawasan tentunya dan juga pelindungan yang diberikan kepada warga negara Indonesia, para pekerja migran dimanapun ya, tidak hanya di Malaysia juga. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan yang lainnya bersama dengan rekan kami Tiara Harahap. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.